Hidup ini sebenarnya sederhana, asalkan kita tahu kemana kita mau pergi. Aku selalu percaya mimpi besar bisa membawa kita melangkah lebih jauh. Lina, aku beneran kagum deh sama kamu. Kamu tuh nggak pernah berhenti bikin rencana. Mau jadi guru, mau lanjut kuliah S2 ke luar negeri, terus apalagi? Ya begitulah Minah, hidup kan harus punya tujuan. Kalau enggak kita bakal terombang-ambing aja. Haha, iya sih. Tapi serius, aku penasaran. Kamu beneran yakin bakal terus di kota itu setelah lulus? Aku pengen wujudin mimpi, tapi kadang ada rasa takut juga. Gimana kalau semua ini cuma mimpi aja? Gak boleh ngomong gitu. Kamu itu kuat, pinter, dan kamu kan punya Raka. Dia pasti dukung kamu. Iya sih, dia baik kok. Aku cuma, ya udahlah nanti aja kita bahas. Yuk ke kelas sudah mau mulai. Kadang aku bertanya, apa hidup ini sesederhana itu? Atau ada sesuatu yang bakal datang dan mengubah segalanya? Lin, aku serius. Aku mau kita terus bareng, apapun yang terjadi. Aku juga mau, tapi kadang aku mikir, apa kita bisa bertahan? Kamu tahu kan, aku punya banyak rencana. Gimana kalau mimpi aku membawa aku ke tempat yang jauh? Kamu itu selalu sibuk mikirin masa depan. Gak pernah lihat kalau sekarang aja kita udah cukup bahagia kan? Raka, aku bukan gak bersyukur, tapi aku pengen kita punya pondasi yang kuat buat masa depan kita. Kita ini masih muda. Kamu pernah mikir soal itu? Iya, aku tahu. Aku cuma, ya kadang aku takut aja, Lin. Takut kalau aku gak bisa ngimbangin kamu. Kamu terlalu sempurna buat aku. Gak ada yang sempurna. Aku cuma pengen kita saling mendukung apapun yang terjadi. Janji ya? Aduh, kok aku jadi tiba-tiba pusing sama mual gini ya? Kamu kenapa, Lin? Kamu sakit? Masuk angin deh kayaknya. Iya nih, kayaknya gara-gara semalam aku begadang ngerjain tugas deh. Tuh kan, kamu tuh terlalu ambisi. Sampai lupa kamu itu manusia. Yaudah yuk, aku antar kamu ke kosan. Raka, akhirnya kamu datang juga. Aku udah nunggu lama. Iya maaf, aku tadi ada urusan. Jadi kamu bilang ada yang penting, mau dibicarain. Kak, aku nggak tahu gimana harus bilang ini. Tapi aku nggak bisa sembunyi lagi. Aku garis 2. Apa? Lina, kamu serius? Ini gak mungkin. Kita kan selalu hati-hati. Aku juga nggak percaya awalnya, tapi aku udah cek, bukan cuma sekali. Aku udah pastiin beberapa kali, dan ini nyata, Raka. Ini gak mungkin. Ini terlalu cepat. Aku bahkan belum siap buat ini. Lin, kita belum punya apa-apa, Lin. Aku juga takut. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi kita bisa hadapi ini bareng-bareng. Aku percaya sama kamu. Bareng-bareng. Kamu tahu nggak apa yang bakal terjadi kalau keluarga aku tahu soal ini? Mereka nggak bakal terima, Lin. Kamu tahu kan gimana mereka? Aku ngerti ini berat buat kamu, tapi aku nggak minta kamu hadapi ini sendiri. Aku cuma butuh kamu ada di sini. Tolong ya, Raka. Aku nggak bisa, Lina. Aku nggak bisa. Aku bahkan nggak tahu harus ngomong apa ke orang tua aku. Mereka pasti bakal nyariin aku. Dan kamu juga. Raka, ini bukan cuma soal kamu atau aku lagi. Ini soal kita bertiga sekarang. Kamu nggak bisa lari dari ini. Aku butuh waktu, Lin. Aku nggak bisa mikir sekarang. Semua ini terlalu berat buat aku. Kamu pikir ini nggak berat buat aku? Aku yang harus hadapin ini setiap hari, sendirian. Aku harus dengerin suara-suara di kepala aku yang terus nanya, apa aku cukup kuat buat lupain mimpi-mimpi aku? Apa aku bisa ngelindungin anak ini? Tapi aku percaya sama kamu, Kak. Aku pikir kamu bakal ada buat aku. Aku minta maaf, Lin. Tapi aku nggak bisa janji apa-apa. Aku nggak tahu harus gimana. Kak, ini bukan soal janji, ini soal tanggung jawab. Kamu pikir aku nggak takut, tapi aku tetap di sini ngadepin semua ini karena aku percaya sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, Raka, tolong jangan pergi. Aku nggak bisa sendiri. Kadang aku pikir cinta itu cukup, tapi ternyata cinta nggak selalu cukup untuk menghadapi kenyataan. Kadang saat semua terasa berat, hanya ada satu orang yang bisa membuatku merasa tidak sendiri. Minah, sahabatku, selalu ada. Tapi bahkan Minah pun mungkin gak bisa memahami semuanya. Nih, minum dulu. Kamu kelihatan capek banget, Lin. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku udah bilang ke Raka, aku garis 2. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia nggak siap. Dia cuma mikirin keluarganya, bukan aku atau anak ini.
Kamu denger ya, ini bukan salah kamu. Kamu nggak sendirian, Lin. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Tapi aku takut kalau keluarganya tahu apa yang bakal mereka lakuin. Aku nggak tahu apa aku sanggup. Kamu harus kuat. Kamu bilang sendiri kan, kamu itu orang yang selalu punya tujuan. Nah, sekarang waktunya kamu buktiin. Ngomong ke keluarganya, Lin. Mereka juga harus tahu. Aku ingin percaya pada Mina, tapi keberanian itu seperti hilang. Aku merasa sendiri dalam badai ini. Kadang aku merasa seperti boneka di dalam kotak kaca. Semua orang melihatku, menilai, tapi nggak ada yang benar-benar mengerti. Ibu selalu ingin yang terbaik, tapi apa itu benar-benar untukku? Raka, kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini. Ada apa? Jangan bilang kamu lakuin sesuatu yang bakal bikin malu keluarga kita. Enggak bu, cuma ada masalah kecil aja kok. Nggak perlu ibu khawatirin. Masalah kecil apa? Raka, ibu ini bukan orang bodoh. Kalau kamu bikin kesalahan, lebih baik jujur sekarang daripada nanti semuanya hancur. Bu, ini cuma soal kampus kok. Nggak ada yang serius. Dengar ya, Raka, nama keluarga ini lebih penting dari apapun. Kalau kamu ngelakuin sesuatu yang bisa bikin malu, ibu gak bakal segan-segan ngelakuin apa aja buat nutupinnya. Kamu ngerti? Semua yang dipedulikan sama ibu cuma nama baik. Tapi apa dia pernah peduli sama hidup aku sendiri? Kadang aku berharap bisa berbicara tanpa rasa takut, tapi pada akhirnya aku hanya bisa berlari ke orang yang mungkin bahkan gak lebih baik dari aku. Jadi gimana ceritanya bisa kayak gini? Cewek itu udah jelas cari gara-gara Roko. Dibilang dia hamil Don. Gua gak tahu harus ngapain sekarang. Hamil? Yaelah Rok, itu mah masalah lu atau masalah dia. Lu yakin itu anak lu? Jangan ngomong gitu lu. Gua tahu dia gak bakal bohong soal ini. Oke, kalau lu yakin. Terus kenapa lu bingung? Kasih aja dia uang buat urus itu semua. Kan selesai. Ini bukan cuma soal uang Don. Dia mau gue tanggung jawab. Gue gak tahu harus bilang gimana sama keluarga gue. Kalau gue jadi lu sih, gue bakal cari cara biar masalah ini hilang. Cewek lu itu bikin hidup lu ribet. Lu gak bisa terus-terusan kayak gini. Hidup lu tuh terlalu berharga. Gue tahu Doni salah, tapi di saat yang sama kata-katanya terasa seperti jalan keluar. Meski gue tahu itu bukan jalan keluar yang sebenarnya. Semua ini terlalu berat, terlalu cepat. Gue nggak tahu gimana lagi cara buat keluarnya. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak akan biarin semua menghancurin hidup gue. Lina terus-terusan nelfon gue, tapi gue nggak tahu mau angkat dan ngomong apa. Hidup ini nggak adil. Kenapa semuanya harus jadi kayak gini sih? Kenapa gue? Kenapa dia? Kenapa dia nggak ngerti posisi gue? Ini semua buat gue. Kalau nggak ada cara lain, gue bakal bikin cara sendiri. Apa yang terjadi setelah ini, gue nggak peduli. Dunia nggak pernah peduli sama gue. Kenapa gue harus peduli sama dunia? Aku nggak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan, tapi aku masih percaya di balik sikap dinginnya ada cinta yang dulu dia janjikan. Raka, akhirnya kamu datang juga. Aku pikir kamu nggak mau ketemu aku lagi. Aku di sini kan, jadi apalagi yang mau kamu omongin? Kak, aku cuma mau kita ngomong baik-baik. Aku tahu ini nggak mudah, tapi kita bisa cari jalan keluarnya sama-sama. Jalan keluar? Kamu pikir semua ini gampang, Lin? Kamu pikir semuanya bisa selesai cuma karena kita duduk dan ngomong? Aku tahu nggak gampang, Kak. Aku nggak bilang ini bisa selesai dalam semalam. Tapi kalau kita mau, kita bisa pelan-pelan ngelewatin ini bareng. Bareng? Kamu tahu nggak apa yang harus aku korbanin buat ini semua? Kamu nggak pernah mikir itu kan? Yang kamu pikir cuma perasaan kamu sendiri. Apa maksud kamu, Kak? Aku nggak pernah bermaksud bikin kamu ngerasa kayak gitu. Aku selalu... Selalu apa, Lin? Selalu mikirin aku? Selalu ngertiin aku? Kamu bahkan nggak tahu separah apa hidup aku setelah semua ini. Aku ngerti kamu marah, tapi aku di sini karena aku peduli. Aku nggak mau kita saling menyalahkan. Aku mau kita balik lagi kayak dulu. Balik kayak dulu? Kamu pikir kita bisa balik ke sana? Semua ini udah hancur, Lin. Dan tahu nggak siapa yang bikin semua ini hancur? Kamu. Aku nggak ngerti maksud kamu. Aku mau kita bisa nyelamatin apa yang masih tersisa. Tersisa? Kamu nggak sadar ya? Udah nggak ada lagi yang tersisa, Lin. Udah nggak ada yang bisa diselamatin. Tolong, aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku juga ngerasain hal yang sama. Kita pernah bahagia, kita pernah ngelewatin banyak hal bareng. Aku yakin kalau kita mau usaha, kita bisa bangun lagi semuanya. Berhenti ngomong seolah kamu tahu apa yang aku rasain. Kamu cuma ngomong tentang apa yang kamu mau. Kamu nggak pernah ngerti beban yang aku tanggung. Aku tahu, aku banyak salah. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna, tapi aku cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Cinta? Kamu masih berani ngomong cinta? Kamu tahu nggak, Lin? Cinta kamu itu cuma bikin aku tambah sengsara. Aku nggak tahu kenapa kamu jadi kayak gini, tapi aku di sini karena aku peduli. Aku mau kita berjuang bareng-bareng.
Berjuang? Kamu pikir aku masih mau berjuang buat sesuatu yang udah mati? Kak, kamu nggak perlu ngelakuin ini. Kita bisa selesain semua ini tanpa hal gila. Aku nggak percaya kamu sejahat ini. Aku tahu di dalam hati kamu masih ada Raka yang aku kenal, Raka yang aku cinta. Semua itu udah mati, Lina. Sama kayak mimpi-mimpi kita, sama kayak cinta kita. Raka, aku cinta kamu sampai kapanpun. Cinta itu nggak selalu membawa kebahagiaan. Kadang cinta justru jadi akhir dari segalanya. Ini adalah jalan keluar satu-satunya. Maaf ya, Lin. Semua ini bukan salahku, ini salah dia. Kalau dia nggak maksa, kalau dia nggak bikin semuanya rumit, ini nggak bakal terjadi. Aduh, nyusahin aja malam-malam harus bakar sampah. Tapi nggak apa-apa deh, daripada nyampah. Kita harus merawat lingkungan kan. Jangan buang sampah sembarangan. Aku cuma pengen ini selesai. Aku cuma pengen hidupku kembali normal. Tapi apa itu mungkin? Di setiap akhir cerita selalu ada yang tersisa. Tapi kali ini aku rasa yang tersisa cuma abu dari sampah itu. Pekerjaan ini mungkin membosankan buat kebanyakan orang, tapi buatku keamanan itu bukan cuma tanggung jawab. Kadang sesuatu yang kecil bisa mengubah segalanya. Ya Allah, apa ini? Bau apa ini? Halo, polisi, ini darurat. Saya habis nemuin sesuatu di dekat bangunan kosong. Kelihatannya habis dibakar. Hah, segera pasang garis polisi. Ini tempat kejadian perkara. Ambil semua bukti yang bisa kita temukan. Aku tahu ini akan terjadi, tapi entah kenapa aku masih berharap semuanya cuma mimpi buruk. Aku berharap bisa bangun dan kembali ke hari sebelum semua itu terjadi. Raka, saya rasa kamu sudah tahu kenapa saya ada di sini. Ini Lina, kamu kenal dia kan? Semua bukti mengarah ke kamu. CCTV, jejak kamu di lokasi, sidik jari di pisau, dan juga jerigen. Sisa bensin di pakaianmu. Apa yang mau kamu jelaskan sekarang? Saya nggak sengaja. Saya nggak pernah niat semuanya jadi kayak gini. Nggak sengaja. Kamu beli bensin, kamu bawa pisau, kamu minta Lina ketemu di tempat sepi. Itu bukan nggak sengaja, Raka. Itu rencana. Saya cuma ingin bicara sama dia. Saya nggak mau itu terjadi. Saya cuma kehilangan kendali doang. Kehilangan kendali? Lina sudah tiada. Raka, kamu cuma cari alasan kehilangan kendali. Dia punya mimpi, hidup yang panjang di depannya. Kamu yang ambil semua darinya. Kamu tahu apa arti foto ini, Raka? Ini adalah Lina yang semua orang kenal. Seorang mahasiswa cerdas, punya teman banyak, dikenal ramah. Dan sekarang, kamu tahu apa yang kami temukan? Sekarang dia hanyalah serpihan kenangan. Saya nggak tahu harus gimana. Saya cuma pengen minta maaf sama dia. Kamu nggak bisa, Raka. Maaf nggak akan pernah sampai ke Lina. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menghadapi konsekuensi dari apa yang sudah kamu lakukan. Kami akan memproses kasus ini, dan saya harap di waktu yang kamu punya, kamu belajar memahami apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan. Setiap orang punya cerita, tapi nggak semua cerita punya akhir yang bahagia. Lina adalah sahabatku. Aku di sini bukan untuk menyalahkan siapapun. Aku di sini untuk berbagi agar gak ada lagi Lina yang lain. Kita seringkali lupa bahwa hubungan itu bukan soal memiliki, tapi soal saling memahami. Lina, dia percaya cinta, tapi cinta itu justru yang merenggut hidupnya. Tanggung jawab adalah bagian dari cinta. Kalau kita gak bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, maka kita gak pantas bilang kita mencintai seseorang. Aku ingin kalian semua ingat, kekerasan bukanlah jawaban. Gak akan jadi pernah jawaban. Kalau kalian merasa tertekan, cari bantuan. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan hidup kalian atau hidup orang lain. Lina mungkin udah gak ada, tapi ceritanya harus tetap hidup agar kita semua belajar, agar gak ada lagi kisah tragis seperti ini.